Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para ikhwah akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan kajian bahasan kita di tafsir surat An-Naba. Dibuka Qur'annya atau di handphonenya, surat An-Naba pada ayat yang ke-17. Ayat ini dari ayat 17, dan sebetulnya inilah tema bahasan yang ada di surat An-Naba. Intinya di sini yaitu bicara tentang hari kiamat sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari hisab. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat ini dan pada ayat-ayat ini dan pada umumnya surat-surat yang ada pada juz 30. Pada ayat yang ke-17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yaumal fasli kana miqata. Kita terjemahkan dulu. Inna, sesungguhnya, yaum, hari, al-fasl, hari pembalasan, hari pembalasan. Kana miqata. Miqata, apa artinya miqata? Miqat berasal dari kata waqt, waktu. Berarti kana miqata, sesungguhnya hari pembalasan itu, miqata, waktunya sudah ditentukan. Ya, waktunya sudah ditentukan. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kita lihat dulu penjelasan Imam Ibnu Katsir, nanti kita akan urai. Ibnu Katsir mengatakan Allah berfirman mengabarkan kepada kita tentang yaumil fasl. Apa itu yaumul fasl? Ibnu Katsir mengatakan yaitu hari kiamat. Itu adalah waktu yang sudah ditentukan bi ajalin ma'dud, dalam hitungan-hitungan yang sudah ada. La yuzad alaihi wa la yunqas min, waktunya tidak akan ditambah dan waktunya tidak akan dikurangi. Dimajuin tidak, diundur juga tidak. Wala ya'lamu waqtahu 'ala ta'yini ilallah, dan tidak ada yang tahu kepastian dari hari kiamat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengambil dalil atas penjelasan ini dari surat Hud ayat 104. Surat Hud 104, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan kami tidak mengakhirkan hari kiamat itu melainkan karena waktunya sudah ditentukan. Jadi para jamaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat yang ke-17 ini maknanya adalah hari kiamat. Inna yaumal fasli, sesungguhnya yaumul fasl. Beliau artikan yaumul fasl itu adalah hari kiamat. Kemudian kana miqata, waktunya sudah ditentukan oleh Allah.
kapan, tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat itu kapan terjadi. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan, waktu terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah ini menjelaskan ayat ini secara umum, di mana beliau mengatakan ini adalah hari kiamat. Para ahli tafsir yang lain menjelaskan lebih spesifik, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Al-Baghawi mengatakan inna yaumal fasli, sesungguhnya yaum ay yafsilu fihi Allahu al-ibadah, yaitu al-fasl itu adalah hari di mana Allah membuat perhitungan, menghisab, mensidang. Di hari itu Allah membuat sidang, perhitungan atas apa yang diperbuat oleh manusia semuanya, baik ataupun buruk, semuanya hari itu akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi Imam Ibnu Jarir dan Imam Al-Baghawi dan yang lainnya menafsirkan yaumal fasli di sini adalah hari apa? Hisab, hari yaumul qada, hari persidangan, hari hisab dan hari persidangan, di mana hari itu manusia akan dihisab oleh Allah atas apa yang mereka perbuat, baik ataupun buruk. Kana miqata, hari hisab ini dan hari pembalasan itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya antara penjelasan Ibnu Katsir dengan penjelasan yang lain? Ibnu Katsir lebih umum, sedangkan para ulama yang lain menafsirkan lebih spesifik. Apakah ada pertentangan antara kedua penjelasan itu? Tidak ada, sama saja sebetulnya melahirkan satu kesimpulan bahwa hari kiamat, di mana hari itu Allah akan apa? Menghisab semua apa yang telah diperbuat oleh manusia, baik ataupun buruk. Di hari kiamat itu akan ada namanya hari perhitungan. Kana miqata, semuanya itu schedule-nya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, dan tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari hisab itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja nggak tahu. Ya, oleh karena itu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya kalau bahasa kita, kamu aja nggak tahu Jibril, apalagi saya. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pelajarannya adalah, pertama, hari kiamat itu pasti terjadi dan itu tidak diragukan lagi. Ya. Yang kedua, beriman dengan hari kiamat itu adalah perkara yang harus diyakini dan dibenarkan oleh setiap muslim. Jika tidak, maka taruhannya dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang kedua adalah
beriman, meyakini, membenarkan terjadinya hari kiamat itu harus, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang beriman. Jika tidak beriman, maka lunturlah iman kita, dan saat itu dia bukan orang yang dikatakan mukmin. Yang ketiga pelajarannya, waktu terjadinya hari kiamat itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang keempat, para dukun, orang pintar bahasa kita sekarang, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkolaborasi dengan jin dan syaitan. Mereka senantiasa membuat berita-berita bohong. Kerap kali mereka ini memunculkan tanggal-tanggal dan memunculkan tahun-tahun terjadinya hari kiamat. Nanti menurut prediksi dan perhitungan saya, bahasa mereka, akan muncul hari kiamat itu kira-kira tahun ini. Kalau ada orang seperti ini, ketahuilah bahwa dia adalah dukun yang ber-CS dengan siapa? Setan, Pak. Ya, malaikat aja nggak tahu, kok bisa dia muncul tahu. Kemudian fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini sebuah renungan yang berkaitan dengan masalah ini. Fenomena yang berkaitan dengan sekarang merebak di masyarakat kita adalah munculnya ustadz-ustadz yang ingin dikenal dengan produk tertentu. Akhirnya banyaklah orang yang menamakan dirinya sebagai ustadz akhir zaman. Nah, untuk mempopulerkan itu, kerap kali dia bercerita tentang munculnya tanda-tanda hari kiamat dengan gaya-gaya, dengan cara-cara, dengan cerita-cerita yang tidak berdalih. Apalagi sangat konyol jika itu muncul dari seorang ustadz yang mengatakan bahwa teman saya bercerita, dan dia dari temannya dia bertemu dengan Imam Mahdi di kota Madinah, dan ternyata Imam Mahdi itu jamaah sekarang sudah ada di kota Madinah. Ini kata orang Jawa Timur, apa Pak? Gajah naik becak, kelihatan apanya, ayo gitu Mas. Ya kelihatan bohongnya. Ya jangan kebangetan gitu loh. Jangan membodohi umat. Kasihan masyarakat dibohongi dengan cerita-cerita yang seperti ini. Dan masih banyak lagi, muncul lagi ustadz yang baru lagi, yang memang dengan jelas-jelas menamakan dirinya ustadz akhir zaman. Penamaan ustadz akhir zaman sendiri ini juga udah kacau. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan akhir zaman itu identik dengan apa? Buruk. Kalau ente namain ustadz akhir zaman, berarti ente identik dengan apa? Selalu Rasulullah mengatakan di akhir zaman itu akan terjadi banyak keburukan-keburukan. Kok bisa anda menamakan diri ente ustadz akhir zaman? Seharusnya menjadi ustadz itu apa? Seseorang yang menjadi motivasi, motivator, mendorong orang untuk beramal soleh, mendorong orang untuk bertaubat. Kok malah jadinya ustadz yang kerjanya nakut-nakutin orang? Itu pun bukan berdasarkan dari dalil-dalil, nggak tahu dari mana gitu ya. Waliyadzubillah. Ini hal yang menyedihkan buat kita semuanya. Kita lihat ayat yang berikutnya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Lihat. Yauma, apa yauma itu? Hari itu. Nah, berarti yang dimaksud hari itu ini apa? Hah? Hari apa? Kiamat.
Jadi hari itu berarti yang ditafsirkan Ibnu Katsir lebih sinergi dengan ayat yang ini kan, hari kiamat. Hari itu berarti hari apa? Kiamat. Berarti ayat yang ke-18 ini berkaitan dan berhubungan dengan ayat yang ke-17. Jadi yauma, hari itu berarti yaumal fasli. Ya kan? Faham? Berarti yauma yunfakhu berarti yauma ini adalah apa? Yaumal fasli. Sehingga kalau kita sambung berarti hari di mana kiamat itu terjadi adalah hari di mana yunfakhu fis-sur, yaitu trompet itu ditiup oleh malaikat. Faham? Nyambung? Yauma yunfakhu, yaitu hari kiamat itu, dimulainya kiamat itu apa? Dimulainya kiamat itu ditiupnya as-sur. Dan bangkitnya manusia dari kubur itu juga dimulai dari apa? Yunfakhu fis-sur, juga sama, dimulai dari ditiupnya sur, barulah manusia itu bangkit dari kubur. Faham? Makanya para ulama mengatakan nafkhus sur, ditiupnya as-sur ini terjadi berapa kali? 2 kali. Pertama adalah kehancuran dan kematian. Kehancuran alam dan kematian semua manusia. Yang kedua, apa itu? Bangkitnya manusia dari kubur. Yauma yunfakhu fis-sur, ketika hari itu ditiupnya as-sur, fatatuna afwaja, ya, maka kalian akan semuanya datang. Nah, kita bicara dulu nih, Ibnu Katsir menjelaskan beberapa riwayat tentang nafkhus sur, meniup as-sur ini. Berapa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua? Ya, faham tiupan pertama yang kedua tadi? Berapa jaraknya? Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan yang kedua itu adalah 40. Rasulullah cuma ngomong ini aja, 40. Lalu qalu, murid-muridnya Abu Hurairah bertanya, arba'una yauman, apa itu maksudnya adalah 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, abaitu, saya nggak tahu. Ya, lihat ini sahabat ya. Kalau memang nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Ya. Lalu orang ngejar arba'una syahra, 40 hari, 40 bulan kali. Itu ya kalau bahasa kita. Apa jawaban Abu Hurairah? Abaitu, saya nggak tahu. Ini terjemahan bebasnya ya. Saya tidak tahu, kata Abu Hurairah. Mereka ngejar lagi Abu Hurairah. Arba'una ama, apakah itu 40 tahun jaraknya? Abu Hurairah tetap mengatakan nggak tahu. Kemudian Rasulullah bersabda kembali, "Tsumma yunbitullahu minas sama'i ma'a, fayanbutuna kama yanbutul baqlu. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahida wa huwa ajbudz dzanab wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Jadi kemudian Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Lalu dari air itu Allah menumbuhkan mereka sebagaimana bakel. Tahu bakel, Pak? Apa bakel itu?
Hah? Nggak tahu. Bakel itu tumbuhan yang hidup di air itu. Eceng gondok, Pak. Tumbuhan yang hidup di air. Iya bener kan, eceng gondok kan? Bakel. Sebagaimana sekarang eceng gondok kok tiba-tiba muncul kan? Ketika musim hujan, ini sudah mulai musim hujan, alhamdulillah. Nanti akan tumbuh empang-empang kalau orang Sunda bilang kan gitu kan. Lalu setelah itu nggak lama muncul apa? Kok bisa? Air Allah turunkan dari langit, kemudian Allah tumbuhkan apa? Tanaman-tanaman ini. Begitulah kelak manusia, di mana awalnya laisa minal insani syai'un illa yabla. Ketika manusia itu wafat, ditanam di dalam tanah, tidak ada yang tersisa dari tubuh manusia, itu hancur. Ini bicara keumuman ya. Illa azman wahida, yang tidak akan hancur dari tubuh manusia itu cuma satu tulang. Apa? Ajbudz dzanab. Tulang apa? Tulang ekor. Tulang ekor yang belakang ya kan. Itu yang enggak hancur. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor inilah manusia akan dirakit kembali oleh Allah. Dirakit lagi sama Allah. Apa bisa? Makanya ayat surat An-Naba di atasnya bicara tentang apa? Tanaman. Kan gitu kan? Di mana tanah ini kering, kerontang, kering semuanya. Kemudian Allah turunkan hujan dari langit. Dengan hujan ini akhirnya tumbuh lagi apa? Rumput, tanaman, ini, itu, tumbuh semua ini. Dari mana itu tumbuhnya? Dari biji-biji yang ada di bawah tanah yang mengering, dihidupkan kembali oleh Allah dengan air hujan ini. Begitulah manusia. Jika Allah mampu menghidupkan tanaman-tanaman ini dari sebuah biji, maka Allah pun mampu untuk menghidupkan manusia dari tulang ekornya. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ikan-ikan yang mampu hidup di tanah yang kering dan tandus. Ketika air turun, Allah hidupkan kembali ikan-ikan ini. Coba ketika ada empang, sudah berjalan sebulan itu empang, orang mancing, ada ikannya nggak? Hah? Siapa yang naruh ikan, Pak? Ada yang numpain ikan di situ? Hah? Kok bisa keluar ikan? Kan sebelumnya sebulan yang lalu ini mengering. Coba pikirkan. Inilah kekuasaan Allah. Subhana ma khalaqta hadza batila. Sungguh maha suci Allah menciptakan semua ini bukanlah sia-sia. Semua ini diciptakan oleh Allah agar manusia itu taat dan patuh kepada Allah. Faham sampai sini? Yauma yunfakhu fis-sur. Ini bagian pertama. Yaitu hari di mana kiamat itu terjadi, dimulai dengan apa? Nafkhu sur, ditiupnya sur, maka manusia pun bangkit dari kuburnya secara bersamaan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Lalu Allah mengatakan apa? Fatatuna afwaja. Setelah mereka bangkit dari kuburnya semuanya, lalu mereka datang afwaja. Apa yang dimaksud afwaja? Sama dengan yang di surat apa? An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa afwaja? Ibnu Katsir menafsirkan di sini dari Mujahid rahimahullah bahwa maknanya adalah zumara. Mereka akan datang setelah bangkit dari kubur, mereka digiring oleh Allah. Maksudnya datang itu mereka akan pergi ke satu tempat. Zumara, dengan cara apa? Berkelompok, bergerombol-gerombol begitu. Ini penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Sedangkan penafsiran dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya
Beliau mengatakan afwaja itu adalah berkelompok juga, tapi kelompoknya berdasarkan nabi dan rasulnya, Pak. Tidakkah nabi dan rasul itu diutus oleh Allah kepada kaumnya? Nah, nanti di akhirat nabi dan rasul ini setelah dibangkitkan dari kubur oleh Allah, mereka akan pergi ke tempat yang telah dituju itu dengan kaumnya masing-masing. Oh, ini kaumnya, ini grupnya, ini jamaahnya nabi ini, mereka akan pergi dengan nabinya dan kaumnya. Apa dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Beliau berdalil dengan surat Al-Isra ayat 31. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Hari itu kami memanggil manusia setelah bangkit dari kuburnya, mereka dipanggil oleh Allah bersama dengan pemimpinnya masing-masing. Dipanggil bersama dengan pemimpinnya masing-masing. Apa ada perbedaan antara pendapatnya Ibnu Katsir dengan Ibnu Jarir? Hah? Sama apa beda? Sama saja, Pak. Ibnu Katsir mengatakan oh berkelompok. Ibnu Jarir ditambahi kelompoknya siapa? Yaitu kelompoknya para nabi dan rasul masing-masing. Inilah satu faidah buat kita. Apa itu? Satu pelajaran buat kita. Para ulama mengatakan perbedaan pandangan yang ada di dalam tafsir itu, Pak Mas, ada dua macam. Ikhtilaf tadad sama ikhtilaf tanawwu'. Perbedaan yang mengarah kepada kontradiksi. Perbedaan yang mengarah kepada kontradiksi. Mereka mencontohkan ayat Al-Quran tentang perempuan yang ditalak sama suaminya, talak hidup. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, maka mereka menunggu masa iddah selama 3 kali quru'. Apa 3 kali quru'? 3 kali quru' diartikan sebagian ulama itu adalah apa? Haid, 3 kali menstruasi. Sebagian mengartikan 3 kali quru' adalah 3 kali suci. Tahu kan, lain kan? Jadi beda, Pak. 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, ini contoh perbedaan yang bersifat apa? Kontradiksi, tadad namanya. Yang kedua, perbedaan pendapat yang bersifat tanawwu', hanya redaksionalnya saja. Sebetulnya itu bisa dirangkai menjadi sebuah satu kesatuan. Seperti pandangan dalam hal ini, Zumara itu apa? Oh, Zumara itu bagian mengatakan berkelompok, sebagian mengatakan itu para nabi dengan umatnya. Berarti kan sama saja kan? Kalau digabung jadi satu juga ketemu kok. Nah, inilah yang paling banyak yang mendominasi di dalam Al-Quran. Ya, ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Hanya perbedaannya apa? Redaksional saja. Faham? Jadi kembali pada ayat ini, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Jadi apa pelajaran dari ayat ini? Bahwa kiamat itu didahului dengan apa? Ditiupnya as-sur. Begitu pula bangkit dari kubur, dimulai ditiupnya dengan apa? As-sur. Berarti kita wajib, yang kedua, wajib beriman adanya tiupan sur ini. Wajib kita beriman. Emang bentuknya surnya kayak apa? Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan malaikat
yang ditugasi oleh Allah meniup sur sejak diciptakannya sur ini, qadil taqama, sudah meletakkan surnya ini di mulutnya. Sejak kapan? Sejak diciptakan langit dan bumi sudah ditaruh di dekat mulutnya ini. Sambil ngelihat ke atas, nunggu Allah berfirman, tiup, langsung Pak. Mungkin di benak kita, kayak apa bentuk surnya? Maka pertanyaan ini pertanyaan yang sifatnya apa? Kepo. Apa? Kepo. Kenapa kepo? Ini kan perkara apa? Gaib, di luar nalar manusia. Hal-hal yang bersifat tentang ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib seperti ini, maka pijakan utamanya apa? Selama Al-Quran menceritakan itu, dan selama Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang hal itu dari jalur hadis-hadis yang sahih, maka sikap kita apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman, membenarkan, meyakini. Sudah Mas. Kenapa? La madkhala lahu lil aqli, akal tidak akan bisa masuk ke sana. Kenapa bisa demikian? Akal kita itu merekam, memori akal kita itu merekam dari apa? Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Mungkin kita akan bilang, contoh kasus deh. Suatu hari saya masuk supermarket buah-buahan. Di samping tumpukan buah itu ada seperti buah yang ditaruh di styrofoam, 2 biji. Gedenya kira-kira seukuran kira-kira 3 jari saya begini, gini, 3 jari begini ya. Panjangnya segini Pak. Jadi ukuran 3 jari, panjang segini. Segini panjangnya Mas. Ini ya. Segini panjangnya. Warnanya merah. Segede gini. Panjang jadi warna segini. Warna merah. Taruh di styrofoam 2 biji. Merah-merah pekat. Saya pegang bolak-balik. Apa ini? Saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya tidak pernah melihat, sehingga memori otak saya ada tidak? Tidak ada. Di memori saya tidak ada Pak. Ini tidak ada di memori saya. Apa ini? Saya bolak-balik, gak paham saya. Saya cari nama tulisannya, gak paham saya. Apa maksudnya? Sudah nggak ketemu saya jawaban, karena mata saya nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat, telinga saya juga nggak pernah mendengar, sehingga di memori saya nggak ada kopi rekaman. Paham? Datang saya ke pegawainya, Mas, penasaran, manusia kan penasaran. Mas, apa ini Mas? Cabai Pak. Saya ketawa, loh kan memori saya nggak ada. Memori saya cabai itu seberapa Pak memori kita? Segini kan cabai kan? Atau cabai panjang paling segini, cabai keriting, cabai yang gemuk ini segini Mas. Memori tidak ada, jadi kita membantah. Wah bercanda kamu Mas. Bener Pak, itu cabai. Saya diketawain. Cabai, coba Bapak lihat. Nih bacanya Pak, ini kan cabai makna artinya. Cabai Mas, iya. Makannya gimana kalau gorengannya kecil Mas? Ketawa itu supermarket. Bapak bisa. Loh kalau gorengannya segini, lah cabainya segini, terus makannya itu piye Mas? Wah Bapak ada aja. Tetap, lah itulah manusia Pak. Akal manusia, memori manusia ini terbatas. Terbatas dari apa? Ya apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Emang sur, trompet yang kita dengar, yang kita lihat apa? Ya masuk di memori kita trompetnya, ya kayak trompet Pak, trompet. Nah, ini bicara tentang yang
akhirat. Jangan disamakan. Ini perkara yang gaib. Jadi apa? Ya sudah, beriman saja terhadap apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Begitulah semua perkara-perkara akhirat kita beriman, membenarkan berdasarkan dalil Quran dan hadis, dan tidak mengotak-atik dengan logika akal kita yang lemah dan terbatas ini. Kemudian ayat yang selanjutnya, kemudian faedahnya lagi, fatatuna afwaja. Ini yang mengerikan ini, Pak. Manusia nanti akan mendatangi satu tempat dengan nabinya. Artinya apa para jemaah? Apakah kita benar-benar umatnya Rasulullah SAW? Sehingga nanti kita menuju mahsyar itu jalannya bersama Rasulullah SAW, atau tidak? Ini menakutkan ini. Sehingga para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dalam konteks yang berbeda. Memang konteks haud telaga. Konteks haud telaga. Kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Engkau tahu ini umatmu dari mana? Ta'ti ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti umatku itu datang di hari kiamat. Perhatikan, datang di hari kiamat dalam kondisi apa? Ghurran muhajjalin, wajahnya, sendinya ini mengeluarkan cahaya. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka saat itu mengeluarkan cahaya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari itu ada wajah-wajah yang bercahaya, dan hari itu ada wajah-wajah yang menghitam. Kalau wajahnya kita bercahaya, berarti akan digiring bersama, bukan digiring, akan pergi bersama orang-orang yang bercahaya, Pak. Jangan sampai kita dikumpulkan kelak bersama dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang maksiat. Karena saat itu Allah mengatakan, wa idzan nufusu zuwijat. Saat itu jiwa-jiwa akan digabungkan oleh Allah dengan orang-orang yang sepadan dengan dia. Kalau dia sepadan ketaatannya dengan Rasulullah, para sahabat, dengan para ulama dulu, maka man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fahasuna ulaika rafiqa, yang di surat An-Nisa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nanti kelak mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para nabi, para siddiq, orang-orang syahid. Mereka orang-orang yang saleh akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang itu. Jika tidak, na'udzubillah, dikumpulkan dengan orang kafir, orang munafik, orang pelaku maksiat. Ini sebuah tanda yang sangat buruk dan mengerikan. Ayat yang selanjutnya, pada ayat yang 19, ini 19-20, ini kembali bicara tentang fenomena yang terjadi ketika kiamat itu terjadi, yaitu hancurnya alam semesta. Kiamat yaitu hancurnya alam semesta. Seperti apa terjadinya? Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Wa futihat, ini kalimat pasif. Artinya kalau bahasa Arab majhul, mabni lil majhul. Yang diterjemahkannya bahasa Indonesianya dengan dihilangkannya pelakunya, sehingga wa futihat, dibuka. As-sama, apa itu sama? Langit. Langit itu dibuka, maksudnya langit terbuka, langitnya terbuka. Fakanat
maka langit-langit itu abwaba, membentuk, ini sebagian penafsiran, membentuk pintu-pintu. Penafsiran yang kedua, fakanat abwaba, maka langit-langit itu apa? Ibarat pintu-pintu. Paham? Saya ulang. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit saat hari kiamat terjadi itu terbuka. Fakanat abwaba, maka langit itu membentuk pintu-pintu. Yang pertama. Yang kedua, pada hari kiamat langit itu terbuka, maka ia seperti pintu-pintu. Apa bedanya? Ya, azan deh Pak. Kita lihat Ibnu Katsir mengatakan, ai turuqan wa masalika linuzulil malaikah. Ketika hari kiamat itu tiba, maka langit itu terbuka sehingga ia menjadi pintu-pintu. Maka itu adalah jalan turunnya malaikat ke bumi. Jadi penafsiran ini mengatakan memang langit ini akan terbelah, membentuk apa? Pintu, membentuk pintu-pintu, Pak. Membentuk pintu nih jemaah. Nah, pintu ini kebuka kayak kita begini ya, terbuka membentuk pintu. Ya, seperti ini membentuk pintu. Lalu buat apa? Berarti kan pintu jalan. Masalik itu adalah jalan-jalan, turuk, masalik jalan. Buat siapa? Nuzulil malaikah, nanti para malaikat semua akan turun. Faham? Penafsiran kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Bukan disebutkan, dinukil oleh Imam Ibnu Jarir. Kira ada pendapat. Ya, tapi pendapat ini menggunakan bahasa kila, katanya, berarti ini pendapat yang apa? Lemah, kurang kuat. Langit-langit ini terbuka, maksudnya terbelah, pecah. Langit ini pecah, ibarat pintu-pintu kayu yang kena panas sehingga kayunya apa? Mereka begitu, Pak. Seperti itu nanti langit ini, gitu. Makanya fakanat abwaba, ibarat pintu-pintu kayu, kalau kena panas dia pecah, gitu. Tapi ini pendapat kila, kata Ibnu Jarir, yaitu pendapat yang kurang kuat. Tapi kebanyakan para ahli tafsir mengatakan ini adalah pintu-pintu. Memang langit itu nanti akan terbuka membentuk pintu-pintu sehingga para malaikat itu akan turun sebagai pertanda bahwa kiamat itu tiba. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba, lalu gunung-gunung itu dijalankan oleh Allah, maka jadilah gunung itu sarab. Tahu sarab? Fata morgana, artinya hilanglah gunung itu. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kalian melihat gunung ini kekar, kokoh, nancap di bumi, tapi nanti gunung-gunung ini akan lepas seakar-akarnya sehingga kalian melihat gunung ini akan berterbangan di langit seperti awan. Dan juga di surat Thaha ayat 105 107,
Wa yas'alunaka 'anil jibal, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang gunung. Gunung ini katakan yansifuha rabbi nasfa, nanti gunung-gunung ini akan dilepas, dicopot, dibedol Pak, kata orang Jawa Pak. Dicopot, dilepas seakar-akarnya semuanya. Fayadharuha qa'an safsafa, lalu bumi ini akan menjadi apa? Ya nggak ada gunungnya sudah. La tara, akan rata bumi ini. La tara fiha iwajan wala amta. Jadi itulah nanti di hari kiamat. Jadi gunung ini yang kita lihat kokoh, kekar, nanti akan dicabut oleh Allah, kemudian dia akan berterbangan di atas, lalu Allah jadikan bumi ini Allah akan jadikan gunung ini akan hancur menjadi pasir-pasir, dan pada akhirnya lenyaplah semuanya. Ketika kursi ini kehilangan pengikatnya, maka apa yang terjadi? Kita goyang kursi ini akan rubuh. Allah jadikan gunung itu sebagai apa yang di atas? Autada wal jibala autada, kami jadikan gunung sebagai pasaknya bumi biar bumi tidak goyang. Makanya yang bagian dalam bumi lebih dalam daripada yang muncul. Yang muncul ini kelihatan kecil memang dibanding dengan yang di dalam. Bagaimana kalau gunung ini dicopot semua oleh Allah sampai akar-akarnya, maka buminya kehilangan penguat. Disitulah hancurnya alam semesta apa? Ya, sudah Isya ya. Ya, kita cukupkan penjelasan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan habis Isya dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari akhwat. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Di kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membuat bab, judulnya bab Al-Khawf, bab takut sama Allah. Lalu beliau menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, dan pula beliau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan azab pula. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Karena takut ini berkaitan dengan azab, agar kita tidak lagi berani berbuat maksiat, maka kita perlu tahu apa azab-azab yang sudah Allah sediakan. Allah ancam mereka yang kufur maksiat. Apa bentuk azab yang sudah Allah ancam itu? Maka kita perlu belajar dari Al-Quran, belajar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ akan tumbuh rasa takut pada diri kita, takut akan diazab, sehingga kita tidak berani lagi berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Apa benar jika mayit baru dikubur itu bisa mendengar sendal langkah orang terakhir yang meninggalkan kuburannya? Para jamaah sekalian, seseorang yang wafat lalu dia dimakamkan, kemudian yang memakamkan itu pergi meninggalkan dia, maka si mayit yang sudah dimakamkan ini akan dapat mendengar terompa dan sendal orang-orang yang pulang itu. Bukan yang terakhir meninggalkan, tidak. Bahkan semua yang pulang itu pun si mayit ini mendengarnya. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud
bahwa al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qara'ani alihim. Seorang hamba yang dimakamkan lalu diletakkan di kuburannya, kemudian para pelayatnya itu pergi dan pulang, maka dia mampu mendengar derap terompa sendalnya. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian ada ustadz ceramah mengatakan bahwa jika seorang istri yang sholihah meninggal di dalam kubur bisa melihat perbuatan suaminya yang masih hidup di dunia. Apa ini ada dalilnya, ustadz? Ini tidak ada dalil. Tahu dengan perbuatan istrinya. Kenapa kok yang ini yang ditanyakan kakak dibalik? Lalu kenapa kok nggak ditanyakan seorang ibu meninggal dia mengetahui apa yang dilakukan anaknya? Kenapa nggak begitu? Ya kan, ini kan kejanggalan dari pertanyaan yang mengarah pada hal yang nggak enak juga ya, cemburu banget kok sampai seperti itu ya. Sisi dalil tentu tidak ada. Tidak ada dalil yang seperti ini yang mengarahkan ke situ. Tapi yang disebutkan oleh para ulama salaf seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berdalih dengan hadis Abdullah Ibnu Abbas bahwa hadis itu mengatakan bahwa ma min ahadin yamurru bi qabri akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya, tidaklah seseorang itu melewati kuburan temannya yang dulu dia kenal di dunia, lalu fayusallim alaihi illa arafahu, kemudian dia mengucapkan salam kepada kuburan temannya ini, maka yang dimakamkan itu akan menjawab salamnya dia. Ya, kita yang di dunia nggak tahu salamnya, tapi dia yang dengar. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam dan para ulama salaf yang lain seperti Sa'id Ibnu Jubair, Imam Auza'i dan lain mengatakan jika seseorang ziarah kubur lalu kemudian dia ziarah kubur kepada orang yang dia kenal di masa di dunia, lalu dia mengucapkan salam kepada orang ini, maka orang itu bisa mendengar dan bisa menjawab salamnya, cuman kita tidak mendengarnya. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Selain dari ini tidak ada dalilnya. Ya. Apalagi sampai mengatakan selama 40 hari itu masih muter-muter di rumah. Lalah, ini kebanyakan nonton film ini. Bagaimana menyikapi seorang teman yang tidak amanah? Apakah boleh kita tinggalkan? Oh, gampang jawabnya, tinggalin. Ya, orang tidak amanah. Seorang yang tidak amanah, tentu ini adalah ciri orang-orang yang mempunyai sifat apa? Nifaq, munafik. Idza tumina khana, kalau dikasih amanat dia khianat. Tentu sebagai teman kita langkah pertama adalah apa? Menasehati dia, nasehati, tegur dia. Tapi kalau dia masih seperti itu, tinggalkan dia. Ana seorang akhwat dan ana mengajar di TPA. Sebenarnya malam ini ana mempunyai tugas untuk maju berpidato atau ceramah di depan murid-murid dan guru-guru lainnya, dan di sana ada guru ikhwan juga, Ustadz. Namun saya memilih tidak datang karena saya tidak mau tampil di depan karena saya sangat demam panggung. Dan terlebih saya tidak mau tampil di depan guru-guru ikhwannya. Jadi ana mohon pendapat Ustadz, apakah aksan saya lakukan atau salah? Ya, Anda yang tahu mana yang baik. Tapi intinya kalau memang itu suatu yang sudah ditugaskan oleh kepala TPA-nya dan Anda terikat kontrak untuk mengajar dan beraktivitas di TPA itu, maka jika Anda keberatan dengan tugas yang dibebankan, Anda sampaikan kepada penanggung jawab bahwa Anda belum bisa, jangan kabur. Kalau kabur itu tidak mencerminkan Anda seorang guru yang tanggung jawab. Ya, jangan kabur, sampaikan saja baik-baik. Orang Arab bilang as-sarahatu raha. Ngomong terus terang itu hati Anda tenang.
Ya, ngomong terus terang itu lebih enak. Sampaikan, minta izin, saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak siap. Ya, mending saya dikawinin daripada disuruh ceramah. Bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW kepada umat akhir zaman, terutama menghadapi pemimpin-pemimpin akhir zaman? Nasihat Allah di dalam Al-Quran, bukan nasihat, perintah Allah ini. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang punya iman, wahai mereka yang beriman, yang ada imannya di dalam hati, taat kalian sama Allah, taat sama Rasulullah SAW, dan taat sama ulil amri di antara kalian. Siapa ulil amri ini? Ada dua, para ulama dan para pemimpin. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang mengurusi urusan kita. Siapa dia? Orang Islam yang sudah diangkat untuk menjadi pemimpin, maka kita wajib. Wa in abdun habasiyun wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Walaupun yang menjadi pemimpin kalian seorang budak Habasyah, maka tetap kita wajib taat sama dia. Dalam konteks apa? Dalam konteks la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun kalau dia mengajak kepada maksiat. Selama dia tidak mengajak maksiat, mengajak kepada hal yang baik dan maslahat buat semuanya, maka kita wajib untuk taat. Adapun kezaliman, kemaksiatan, maka itu perkara urusan dia dengan Allah, dan kita punya kewajiban untuk bersabar atas kezaliman dan sikap yang tidak baik pada siapapun. Jangankan sama pemimpin, orang yang zalim terhadap kita saja kita disuruh bersabar dan memaafkan, apalagi itu berkaitan dengan seorang pemimpin, ya. Kemudian istri saya nanya tentang surat Al-An'am ayat 141 yang artinya dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat-rambat yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam, dan seterusnya. Apa ayat tersebut bisa diartikan zakat pendapatan? Saya bilang iya jika dibaca sesuai terjemahnya. Berani nih orang. Kita lihat sebentar.